Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, oke, di pertemuan kelima ini, di minggu kelima ini kita akan membahas tentang masyarakat di masa depan atau kalau kemarin kan kita sudah berbicara di era digital ya. Nah, bagaimana prediksi atau kedepannya sih masyarakat ini akan seperti apa? Seperti kita ketahui bahwa eh, di zaman sekarang ini ya, di tahun 2000-an ini berbeda dengan tahun di tahun 90-an lah katakanlah ya. Nah, ini kan yang menjadi pembeda dari apa yang ada di tahun 90-an dan tahun 2000-an itu kan sebenarnya ada teknologi ya. Nah, salah satunya adalah teknologi komunikasi ya, teknologi informasi dan komunikasi ini yang uh, membuat revolusi digital gitu kan. Ya di tahun 90-an itu masih orang banyak menggunakan media-media massa. Tapi di tahun 2000-an ya 2000-an ke atas ya itu kita sudah banyak memakai internet atau media media sosial untuk berinteraksi, berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, katakanlah di tahun 90-an sampai 2000-an saja ini terjadi perubahan teknologi yang sangat signifikan gitu ya, apalagi mungkin di masa depan ya, di 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan itu saya rasa dengan melihat perkembangan teknologi secepat sekarang ini ya, ini akan akan membuat teknologi ini akan lebih cepat lagi untuk berkembang gitu ya. Nah, selain eh, komunikasi yang berkembang, ya ini kan membuat landscape bisnis juga akan berbeda juga ya. Dulu misalnya kita mau kemana-mana agak susah ya kan. Sekarang dengan adanya aplikasi Gojek, GoFood, dan lain sebagainya, ada marketplace dan itu menjadi lebih mudah gitu. Karena itu yang saya alami juga ketika misalnya saya perlu sesuatu, misalnya ya suatu barang. Kalau zaman dulu itu saya harus cari ke toko, cari barangnya ada atau enggak gitu kan. Kalau nggak ada di satu toko saya harus pindah ke toko yang lain dan cari lagi, dan itu kan eh bagi saya time consuming banget gitu kan, buang-buang waktu banget gitu kan, belum lagi tenaga. Harus datang ke toko tersebut, kalau nggak ada cari lagi ke toko yang lain, cari lagi ke toko yang lain misalnya gitu ya. Nah, dengan adanya marketplace kan itu jadi kita sangat dimudahkan, diuntungkan. Kita tinggal browsing gitu ya, misalnya di Tokopedia, di Shopee atau dan lain sebagainya. Oke, misalnya kita tinggal klik beli, bayar, nanti langsung akan diantarkan ke rumah. Nah, itu kan enak banget gitu kan. Kita bisa cari barang yang harganya paling murah di toko mana dan sebagainya tanpa effort yang besar gitu ya. Nah, itu kan perubahan teknologi terhadap masyarakat. Begitu juga kan perubahan-perubahan komunikasi. Dulu di zaman surat gitu kan, surat, terus zaman telepon, zaman media massa gitu kan. Nah, sekarang dengan berubah dengan di zaman internet ini. Nah, makanya kita kan melihat bagaimana sih proses komunikasi, terus teknologi juga, perkembangan teknologi di masa depan gitu ya, akan seperti apa. Nanti juga saya akan uh, kita akan mereview atau sebuah film ya, bukan sebuah film sih, ini bagian dari serial ya, serial 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 saya tadi makan serial soalnya jadi keingetan serial. Serial dari Netflix itu namanya Black Mirror ya. Jadi dia serial ini tuh mengupas tentang teknologi
tapi sisi gelap dari teknologi gitu ya. Nah makanya kita akan coba lihat seperti apa gitu. Nah ini memang serial Black Mirror ini seru karena kalau yang lain seringkali melihat sisi apa ya, sisi teknologi gitu kan, wah ini teknologi wah keren banget begini, tapi di balik itu sebenarnya ada apa, ada kekurangan, ada sisi gelapnya. Kalau terjadi seperti itu, apa yang akan terjadi di masyarakat seperti sekarang ini kan. Ya di Indonesia juga kan kebanyakan yang pakai sosial media itu nggak pernah tahu, nggak pernah baca rulesnya dan lain sebagainya. Jadi dia posting apa aja dia posting, kadang hoax juga diposting atau segala macem gitu kan. Nah itu kan sebenarnya tidak boleh gitu kan. Nah, ya, karena ya itu tadi ini jadi merubah watak kita. Bahkan ada penelitian yang kemarin itu dari apa, dari saya lupa dari Microsoft atau dari Google ya, itu menyatakan bahwa Indonesia ini menjadi uh, netizen yang paling apa sih ya, paling tidak sopan, paling julid gitu kan. Itu kan jadi apa ya, jadi aneh gitu kan. Kok bisa bisanya orang Indonesia yang terkenal dulu itu ramah, ya baik gitu kan, kok bisa bisanya ketika menggunakan media itu menjadi orang-orang yang tidak ramah lah gitu kan. Ini aneh kan. Ini berarti kok bisa media merubah orang yang tadinya sopan menjadi tidak sopan. Nah apa yang terjadi? Nah itu kan berarti apa teknologinya yang salah, atau adaptasi teknologinya yang salah, atau persepsi tentang teknologi. Nah, itu kan yang harus dibenarkan gitu, agar ya itu tadi apa namanya, netizen Indonesia itu kan yang terkenal paling ya paling ini gitu kan. Ada suatu hal apa wah, terus diserang segala macam gitu kan. Nah memang Indonesia menjadi eh, apa, pengguna sosial media yang cukup besar juga gitu ya. Jadi ketika apa namanya, eh, karena populasi di Indonesia juga besar kan, menjadi pengguna internet atau sosial media juga besar. Nah ini kan yang harus di apa namanya, diatur gitu kan. uh, penggunaan sosial media yang tidak benar gitu ya. Oke, kita masuk ke materinya saja. Nah ini ya. Nah jadi kita akan membahas, oke, nah ini ya. Jadi kita akan membahas dulu sebelum kita masuk ke apa namanya, seperti apa sih di masa depan, tapi kita harus melihat dulu ke masa lalu kan gitu kan, agar kita tahulah runutan acaranya atau perkembangan teknologi sebelum kita membahas nanti ke masa depan sih akan seperti apa sih gitu ya. Nah kita lihat di sini ada apa namanya, ada uh, kayak timeline lah. Jadi dimulai di periode post Bourgeois, yaitu tahu abad sekitar pada 17-18 lah gitu ya. Nanti kita masuk ke nanti post kapitalisme gitu ya. Post kapitalisme itu ya sekarang kan kita berada di uh, era kapitalisme ya, yang apa namanya, yang membuat uh, apa, yang punya modal lah yang akan menang gitu kan. Yang punya modal lah, yang punya uang lah yang akan berjaya, yang akan punya kekuasaan dan lain sebagainya. Nah tapi dengan adanya media internet ini merubah juga sih. Dengan media digital ini merubah uh, apa namanya, akan kita menuju ke post kapitalisme, yang artinya kalian kebayang nggak, sekarang ini menurut saya menjadi orang kaya itu lebih mudah menurut saya. Karena apa? Medianya ada, mendukung, dan banyak. Katakanlah kita aja misalnya kayak siapa namanya, ya Atta Halilintar, atau apa ya Deddy Kobuzer, atau yang ini ya, atau misalnya saya lihat Raffi Ahmad misalnya kan.
Sekarang dia kan, atau si Baim Wong gitu kan, mereka kan dulunya cari duitnya itu di televisi kan, ya. Si Raffi Ahmad itu kan presenter kan banyaknya kan. Saya dulu aja lihat itu, dia itu satu hari itu muncul di beberapa stasiun TV kan gitu ya. Pagi-pagi ada di acara RCTI, terus siang acara apa, sore acara apa, malam acara apa gitu kan. Nah itu kan apa namanya, dia ya katakanlah hidupnya di TV. Bayangkan nggak banyak orang yang, atau banyak artis yang bisa kayak gitu kan, muncul satu hari di berbagai stasiun TV rutin lagi gitu kan. Nah itu kan dari situ aja kan udah besar. Nah tapi kan pendapatannya kan eh, besar lah gitu ya. Nah tapi kenapa dia sekarang pindah ke YouTube gitu kan? Kenapa dia pindah ke konten YouTube? Baim, ya siapa lagi sih artis-artis, saya rasa banyak kok. Sule, Andre Taulani dan lain sebagainya. Kenapa pindah ke sana? Mereka sih enaknya ketika pindah ke YouTube, ya mereka udah punya nama kan. Siapa sih yang nggak kenal Raffi Ahmad? Siapa sih yang nggak kenal Baim Wong atau Sule atau si Andre Taulani dan segala macam? Mereka udah jadi apa namanya, artis lah, udah menjadi public figure. Ngumpulin apa subscriber mudah ya. Nah tapi sekarang kan eranya berbeda. Siapapun punya kesempatan itu, karena YouTube tidak apa namanya, tidak membatasi apakah Anda artis atau enggak kan. Mau Anda siapapun boleh membuat konten, dan kalau kontennya banyak dilihat orang, banyak subscriber, banyak dilihat orang, ya Anda akan dapat bisa memonetisasi gitu kan, mengajukan untuk nanti di apa, di pasangin iklan sama YouTube. Nah nanti dari iklan itu Anda kebagian berapa sih, saya lupa lagi, 60-40 gitu ya, atau berapa, 70-40, saya lupa lagi. Nah jadi tapi kebagian lah dari iklan. Dan itu karena sekarang apa namanya, artis-artis juga merasa bahwa kan TV itu sekarang sudah mulai turun penontonnya, ya kan. Kebanyakan dari orang itu sudah jarang lihat TV, jarang nonton TV, karena sekarang sudah internet sudah di mana-mana ya, pengguna internet juga sudah banyak, pengguna sosial media juga sudah banyaknya di situ. Maka itu tadi mereka pindahlah ke YouTube gitu kan. Itu kan lebih enak gitu kan, uangnya buat mereka sendiri, nggak ada potongan-potongan apapun, maksudnya nggak ada potongan dari produser apa segala macem, murni buat mereka, dan itu lebih gede pendapatannya daripada dari TV katanya gitu kan. Raffi Ahmad, siapa, Baim Wong dan lain sebagainya gitu. Nah bisa kita bayangkan bahwa itu tadi, artis ya mereka punya keunggulan karena mereka udah dikenal. Nah tapi kan banyak juga yang bukan artis yang bisa kontennya bagus, dapat subscriber banyak, nah artinya akan dapat uang juga dari YouTube gitu kan. Jadi yaitu kontennya aja sih yang apa namanya, harus kita konsisten, harus kalau bisa berbeda dengan yang lain, kita bisa apa namanya, bisa ini juga gitu kan. Nah, tanpa modal yang besar kan, bahkan saya lihat beberapa juga yang modal pakai HP doang gitu kan. Tapi sih ya kalau ke depan ya harus kayak, kenapa sih misalnya kayak Raffi Ahmad atau Baim juga, Baim Wong, terus apa, Irfan Hakim punya timnya sendiri. Ya karena kalau dikemas secara asal-asalan kan jadi nggak enak dilihat ya gitu ya. Nah itu makanya dikemas sebagai apa, kayak syuting yang seharusnya gitu ya, diedit dengan bagus agar orang yang nonton juga enak nontonnya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kesempatan kita itu banyak banget dengan media internet ini. Jadi saya rasa uh, kita akan menuju post kapitalisme gitu ya, yang artinya semua orang nanti itu kan punya kesempatan yang sama gitu. Kalau dulu yang mau kaya gitu kan, mau usaha, mau bisnis harus punya modal yang besar
Tapi sekarang nggak harus punya modal yang besar. Kalian tahu misalnya siapa yang di TikTok itu ya, yang si KB Lame gitu ya, yang apa namanya dia apa namanya ngeri bukan nge-review apa sih, yang ngeiniin cara-cara orang lain misalnya di TikTok viral cara ini gini gini gini, tapi dia apa nginin ini kok mudah cuy caranya gini gitu kan. Nah kayak gitu aja dia menjadi di TikTok itu yang paling banyak followernya kalau nggak salah gitu kan. Itu modalnya cuma modal handphone doang gitu kan. Bayangkan anda dia udah jadi miliarder kalau nggak salah gitu ya, pendapatannya udah besar dari situ, hanya modal itu aja kayak gitu aja. Jadi sekarang dia itu dulunya buruh pabrik gitu ya kalau nggak salah si KB Lem itu, dia cuma kayak gitu doang gitu kan. Nah itu bayangkan yang tadinya dia nggak punya apa-apa gitu kan, sekarang jadi orang kaya gara-gara seperti itu doang. Nah itu kan jadi kesempatan tiap orang untuk jadi kaya di pos kapitalisme ini kedepannya akan semakin besar juga. Jadi orang tidak akan apa namanya punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi kaya gitu ya, tergantung dia punya bakat apa, keahlian apa, kemampuan apa, atau yang unik dan lain sebagainya, itu bisa gitu ya. uh, nah ya, jadi sekalipun pendekatan terhadap gejala perubahan-perubahan nanti memang apa namanya semuanya akan mengakui bahwa peran teknologi informasi ini uh, akan membentuk masa depan gitu ya. Jadi teknologi digital, teknologi informasi inilah yang apa namanya cikal bakal teknologi sekarang ini, yang akan cikal bakalnya akan apa namanya base-nya lah gitu lah. Seperti halnya internet adalah base teknologi yang membuat teknologi-teknologi yang lain bisa berkembang gitu ya. Base teknologi internet, katakanlah cloud computing, sosial media, atau misalnya apa Maps, Google Maps, atau apa eh, kalian beli di marketplace dan lain-lain, ini mengandalkan internet. Bayangkan kalau internetnya nggak bisa, atau kalian nggak punya akses internet, nggak akan bisa kan mengakses YouTube, nggak akan bisa mengakses apapun. Nah artinya sebagus apapun teknologinya, kalau nggak ada base teknologinya, itu nggak akan jalan gitu ya. Jadi semua sekarang kan semuanya tergantung pada koneksi internet gitu kan. Kalau kita tidak punya koneksi internet, nah itu udah kita nggak akan bisa terkoneksi. Artinya kita akan apa namanya kita akan jadi orang luar gitu, outsider, tidak bisa masuk ke internet gitu. Nah itulah yang akan menjadi cikal bakal apa namanya pentingnya teknologi informasi sekarang sampai di masa depan gitu ya. Nah sekarang pun kan sudah mulai ya di industri 4.0 ini adalah masalah otomatisasi gitu ya. eh, apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang rutin itu akan digantikan oleh internet apa oleh sistem atau oleh mesin gitu kan. Seperti dulu saja kan di tol itu kan ada zaman dulu itu, atau enggak zaman dulu sih, di 2 tahun 3 tahun yang lalu kan masih ada si ininya ya, petugasnya yang ngasihin tiket sama apa namanya kalau ada yang bayar gitu kan, kita bayar pakai uang gitu kan, nanti kalau ada kembalian ya dikasih kembalian. Nah itu kan sekarang udah semuanya pakai sistem, pakai e-tol gitu kan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang rutin itu akan tergantikan oleh sistem, bahkan mungkin nanti pakai robot gitu di masa-masa depan. Saya rasa ya, saya nggak tahu juga sih apakah saya akan mengalami nggak ya gitu ya, eh, apa di era misalnya nanti eh, apa namanya misalnya mencuci di rumah misalnya yang bersih-bersih yang apa itu pakai robot kayak gini misalnya pakai Android. Ya saya nggak tahu sih apakah
nanti saya masih hidup untuk bisa melihat itu atau enggak gitu ya. Nah, tapi kan saya ketika nonton-nonton di film gitu kan tentang ini masa depan, itu sudah kejadian yang apa di film dulu itu, nih kayak gini nih masa depan teknologinya akan seperti ini. Dan itu kejadian di masa-masa sekarang. Jadi saya beruntung juga bisa melihat bahwa oh, dulu saya membayangkan apa namanya? Ini kalau bisa video call gitu kan, apa namanya? Ini bakal keren banget gitu kan. Ternyata sekarang bisa gitu kan. Nah, dan sebagainya lah gitu. Jadi nah inilah yang apa namanya, kedepannya base teknologi ini yang akan di apa namanya, akan terjadi lah. Nah, jadi yang paling uh, yang akan mendrive perubahan atau misalnya di masa sekarang di digital itu adalah knowledge atau information gitu ya. Jadi kita punya sekarang kan uh, kalian pengen tahu apapun itu sangat mudah gitu kan, tinggal buka YouTube, buka browsing dan lain sebagainya, itu segala macam ada, tinggal kita tahu di mana nyarinya aja gitu. Segala macam ada pengetahuan dan tutorial dan lain sebagainya gitu. Jadi saya aja gitu kan belajar dari lihat-lihat dari YouTube dan segala macam. Dan itu apa namanya, kita pengen tahu apa, kita tinggal searching, kita tinggal browsing, itu udah ada banyak sekali knowledge. Jadi ya ini tadi ya, knowledge ini menjadi titik sumbu inovasi. Jadi kenapa sih inovasi sekarang lebih cepat, lebih apa namanya, perkembangan teknologi jauh lebih cepat, karena knowledge-nya ada gitu. Orang sharing information, sharing pengetahuan itu loh. Jadi ketika saya mau bikin ini, oh caranya gimana, oh ini udah ada yang ngasih tahu nih caranya begini dan gini gini gini. Jadi perkembangan akan lebih cepat gitu ya, karena orang saling berbagi pengetahuan, berbagi apa namanya, keahlian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini yang akan membuat teknologi, inovasi dan lain sebagainya akan berkembang lebih cepat lagi gitu ya. Nah, makanya kalau ada apa namanya, yang paling berharga itu di apa namanya, di era digital adalah orang yang punya banyak informasi. Itu yang uh, orang yang paling kaya gitu kan, bukan lagi orang yang banyak mobilnya, banyak uangnya dan lain sebagainya. Karena kalau tidak punya informasi, wah itu Anda akan susah hidup di era zaman apa namanya ya, zaman digital sekarang ini. Nah, kita lihat dulu dari Alvin Toffler ini apa namanya, revolusi atau wave gitu ya. Apa namanya, revolusi industri, revolusi sebelum masuk ke digital kan, kita apa namanya, masyarakat sebelum Masehi lah gitu kan, kita bercocok tanam ya kan, terus apa namanya ya, masih bergantung banyak ya, menggunakan alam gitu kan, belum masuk ke teknologi industri gitu kan. Nah ini ya apa namanya, ada kelebihan ada kekurangan juga gitu kan. Eh, ya dengan adanya teknologi atau revolusi industri kan, eh tentu saja barang mau jadi mudah didapat, barang jadi banyak, tapi kan ada juga kekurangannya kan. Oh, apa, udara tercemar, lingkungan tercemar dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kan yang artinya itu kan akan berefek pada kehidupan manusia itu sendiri gitu kan. Yang dulu manusia itu hidup berdampingan dengan alam, eh, sekarang kan sudah apa, merusak alam gitu kan, memanfaatkan apa saja yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu, kebutuhan si manusia gitu kan. Nah itu kan jadi alam jadi tidak seimbang gitu kan. Makanya apa ya, ya menjadi inilah, apakah apa, perkembangan teknologi industri itu selalu ada
tidak selalu ada selalu ada kekurangannya gitu. Karena itu kan yang harus dipecahkan di teknologi-teknologi sekarang. Ya memang orang sekarang sudah punya inovasi-inovasi gitu kan. Udah mulai misalnya katakanlah yang paling ini masalah sampah plastik ya, yang susah didaur ulang, kalau tercampur kalau segala macam. Nah, itu kan sekarang sudah kemarin saya lihat-lihat ada yang membuat apa ya, jadi kayak botol untuk minuman air itu dari kayak apa semacam gel gitu ya apa gitu, jadi bisa dimakan juga si gelnya itu, jadi nggak pakai plastik gitu ya, jadi nanti lebih ramah lingkungan juga gitu. Nah itu kan yang harus diperhatikan. Bahkan kan di beberapa tempat makan, restoran kayak apa sih kemarin tuh eh, di KFC mulai ya, terus di McDonald juga ya, di beberapa restoran sudah tidak menggunakan sedotan plastik kan gitu ya. Jadi mereka berusaha juga mengurangi limbah-limbah plastik. Oke, nah ini gelombang-gelombang ini ya. Nah, kita masuk aja lah, skip sampai ke pasca industrial gitu ya, gelombang 3 revolusi industri ya. Nah, jadi memang gelombang keempat tahun 2000-an sampai saat ini ya kita di gelombang di era digital gitu ya. Nah, ya itu akan berbeda sekali dengan gelombang-gelombang yang sebelumnya gitu kan. Kalau gelombang sebelumnya itu banyaknya tentang industri ya. Kalau sekarang industri sudah oke gitu ya, sudah mapan. Nah, yang berkembang adalah sistem-sistemnya. Kalau sekarang sistem digital yang berkembang, kita bisa berkomunikasi dengan orang di luar, orang luar negeri kan. Ini membuat yang mana sih? Nah, ini kan yang terjadi ya. Kita bahas dulu yang ini. Nah, perubahan yang sosial yang terjadi kan, pertanian berubah. Saya saya suka melihat di misalnya pertanian teknologi untuk pertanian di Jepang, di negara-negara lain itu udah, di Cina misalnya itu udah keren-keren. Aslinya itu udah, wah ini kok di Indonesia belum seperti ini gitu ya, masih masih banyak yang masih dia belum menggunakan teknologi lah gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya pertanian ini adalah salah satu uh, apa dasar yang harus diperhatikan ya, karena apa, walaupun kita masuk di era digitalisasi ya, era internet, tetap aja kita butuh makan ya kan, butuh nasi, butuh air. Jadi digitalisasi itu kadang-kadang kita melupakan apa yang kebutuhan basic utama manusia gitu kan. Tetap aja mau secanggih apapun teknologi, gimana pun, manusia tetap butuh makan. Ada base kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Makan, sandang, pangan, papan lah kayak gitu ya. Kebutuhan manusia yang basic itu nggak akan bisa digantikan dengan teknologi gitu ya. Nah, ini di pertanian ini masih primitif, lokal, segala macam lah gitu ya. Nah, di industrial itu udah modern, udah merdeka, udah nasional, urbanisasi, revolusi komunikasi. Nah, ini ya. Terus di pasca industrial, nah di sekarang pasca modern, pasca kemerdekaan, globalisasi ya. Nah, ini yang divergenisasi culture, perubahan budaya, ini kan yang terjadi sekarang di era-era digital pasca industrial lah gitu ya. Nah, kita bisa lihat saja misalnya orang-orang banyak yang nonton, misalnya mungkin dari kalian yang nonton juga misalnya drama Korea gitu kan. Itu kan culture budaya
budaya Korea atau K-pop gitu kan. Itu salah satu yang menurut saya yang apa namanya, K-pop adalah salah satu yang berhasil menembus dunia gitu kan, untuk mempromosikan culture mereka. Korea itu yang salah satu negara yang berhasil apa namanya, menyebarkan culture mereka, budaya mereka melalui K-pop, melalui apa, drama Korea dan lain sebagainya gitu. Jadi bahkan apa namanya, di sebelum 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 apa, sebelum zaman eh apa apa boy band girl band Korea itu yang paling sukses itu tuh yang penyanyi ini YouTube, penyanyi YouTube apa, eh, yang nyanyi Gangnam Style itu si PSY kalau nggak salah, saya lupa lagi nih. Nah itu dia pertama, dia yang membuat video yang paling banyak dilihat di tahun berapa itu ya, 2012 kalau nggak salah, 2012 paling banyak dilihat video si Gangnam Style ini, yang paling banyak dilihat, bah. Padahal itu dia apa namanya, nyanyinya itu bahasa Korea. Saya aja nggak tahu bahasa Korea. Orang lain nggak, orang lain di seluruh dunia juga, saya rasa pasti kebanyakan nggak tahu juga kalau nggak bisa bahasa Korea gitu ya. Tapi itu bisa hits di seluruh dunia gitu dengan bahasa Korea yang kita nggak ngerti. Gitu kan, itu hebat kan? Gitu bahwa apa namanya, bisa hits dengan bahasa Korea yang orang nggak ngerti gitu kan. Itu kan jadi sesuatu yang ini gitu. Makanya saya rasa terus boy band girl band kan dari Korea banyak juga apa namanya, ya disukai gitu ya, sampai bisa keluar negeri dan sebagainya. Itu Korea lah yang salah satu yang bisa apa namanya, menginikan budaya mereka sampai ke luar negeri gitu ya. Nah, ini kita harus mengantisipasi perubahan yang akan datang ya. Nah, ini yang jadi PR adalah 2005 gitu ya. Saya lupa lagi 2005 atau 2008 ya. Itu sudah mulai sebenarnya Indonesia itu sudah masuk ke MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi kalau kayak apa namanya, kalau di Eropa itu Uni Eropa gitu. Jadi ASEAN atau Asia itu ya udah menjadi satu kawasan, kayak satu negara lah gitu ya, kayak satu negara, jadi satu kawasan Southeast Asia, jadi ya kawasan Asia, yang artinya orang-orang ketika kita masuk ke apa namanya, ke negara-negara yang ikut gitu, ke tetangga, ke apa namanya, ke Malaysia, ke Singapura, ke ini bukan lagi nanti sebagai apa namanya, tenaga asing, tapi ya tenaga lokal, ya tenaga ASEAN gitu kan. Jadi kita bukan lagi apa namanya, ketika masuk ke negara ASEAN misalnya ke Vietnam, ke Thailand, itu kita menjadi apa apa ya, tenaga asing karena dari luar negeri. Enggak, karena kita masih negara Asia. Tapi kalau misalnya dia dari Eropa, itu tenaga asing gitu, harusnya seperti itu. Nah, memang itu belum terrealisasi dengan bagus gitu, tapi memang sudah mulai gitu, yang artinya kita nantinya ketika orang-orang Malaysia, orang-orang Filipina datang ke Indonesia, itu bukan tenaga asing gitu, jadi tenaga ya sama kita, tenaga apa namanya, orang orang Asia gitu masuknya gitu. Jadi nanti ketika kita kerja itu kita bukan lagi bersaing dengan sesama orang Indonesia, tapi dengan negara-negara lain. Yang saya lihat bahwa kayak orang-orang India, orang-orang Filipina, orang-orang Malaysia, satu bahasa mereka, bahasa Inggrisnya udah jadi second language biasanya. Jadi bahasa keduanya udah bahasa Inggris. Terus kemampuan mereka juga udah
udah hebat-hebat gitu ya, udah lumayan lah gitu ya, di atas rata-rata orang India, orang eh, eh, apa Filipin gitu ya. Nah itu makanya kita bersaing secara global gitu ya. Nah ini akan ya globalisasi lah intinya ya. Jadi kita ini menjadi satu masyarakat dunia ke depannya gitu ya. Dan nanti itu apa namanya ya kita, makanya saya rasa ya bahasa Inggris kita harus itu wajib bisa lah. Dan sebagai mahasiswa saya rasa bahasa Inggris itu salah satu bahasa yang wajib dikuasai, mau nggak mau itu ya. Kalau bahasa lain bisa masih apa namanya masih optional lah gitu ya, Mandarin dan lain bagus kalau bisa, tapi yang wajib ini bahasa Inggris karena orang bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris, nanti ketika Anda punya bos orang Korea, bos orang apa, wah itu akan susah sekali gitu ya kalau nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kalau Everett M. Rogers dia bilang itu ada dalam bukunya Communication Technology ya. Ada 4 era komunikasi, itu di era tulis ya. Dulu saya tadi apa namanya? Uh, Kalau dulu saya lihat orang kan kayak di apa namanya di Mesir kan itu nulis-nulis di batu gitu kan. Itu kan era tulis gitu ya. Karena belum ada kertas dulu ya, atau di papirus di segala macam lah. Era tulis gitu ya. Nah, terus berkembang ketika Gutenberg bikin mesin cetak. Ya, jadi kan kalau ditulis itu kan apa namanya kalau apa namanya lama kan gitu ya, tapi dengan ada mesin cetak satu tulisan bisa direplikasi dengan banyak seperti koran gitu ya. Nah terus masuk ketika sudah masuk media cetak, masuk ke era media telekomunikasi, apa radio, telepon, apa namanya TV. Nah, itu media yang dulu sangat apa namanya sangat berubah dunia, yang sangat powernya sangat besar gitu ya. Nah kelemahannya agak-agak susah untuk interaktif dulu. Nah sekarang dengan adanya internet, sosial media dan lain-lain, ini media-media ini kan memungkinkan untuk interaktivitas yang cepat, bahkan bisa real time gitu kan. Nah jadi kan kayak di apa namanya di YouTube Anda bisa komen, di Instagram, di Facebook dan sebagainya, itu kan interaktifnya lebih cepat gitu ya. Nah, itu kan intinya kan komunikasi sebenarnya gitu. Nah ini menurut dalam bukunya Sailing Wen ya, di bukunya Future of the Media, media itu ada media terdiri dari media komunikasi antar pribadi, media penyimpanan dan media transmisi ya. Nah ini di media antar pribadi yang biasanya dipertukarkan suara, grafik, teks, musik, animasi dan video biasanya. Nah itu untuk tempat penyimpanan, media penyimpanan dulu pakai buku ya, kita tulis di buku dulu, diary mungkin ya, yang suka nulis diary dan lain sebagainya. Nah sekarang kan sudah digital ya, kamera, pakai kaset, pakai CD, udah jarang ya pakai CD. Dulu pakai CD zaman dulu, sekarang sudah digital semua, udah enak sebenarnya gitu kan. Dulu itu misalnya kamera aja itu masih belum digital. Dulu itu saya mengalami juga ketika misalnya pakai kamera itu kan kamera foto aja itu pakai apa namanya pakai film gitu kan. Isinya 36 42 kali foto gitu kan. Nanti harus udah habis filmnya nanti dicetak gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, apa namanya kalau dulu ribet banget, di foto harus dicetak dulu baru kelihatan gambarnya. Kalau sekarang enggak kan, foto udah disimpan di memory card, SD card segala macam, pindahin ke apa namanya ke laptop, ke
ke komputer bisa, mau langsung di share bisa, mau dicetak tinggal dicetak, gampang sekali kalau sekarang era digital. Kalau dulu, waduh, itu zaman-zaman apa namanya, mungkin kalian tidak mengalami ya, itu susah banget itu nyetak apa eh apa namanya, belum lagi apa namanya, nyuci film. Kalau dulu itu jadi film itu harus dicuci gitu ya, di namanya itu kamar gelap ya. Jadi yang apa nah, kamarnya harus nggak ada cahayanya, yang hanya bisa itu warna merah, jadi nggak bisa warna lain. Kalau warna lain nanti si film itu ya, si hasil gambar itu nggak akan kebakar jadi hitam gitu. Jadi salah satu warnanya itu harus warna merah gitu ya, cahaya yang ada di kamar gelap gitu ya, kayak itunya jadi untuk nyuci film. Jadi nanti si filmnya itu akan di apa, pakai larutan air apa gitu, saya lupa lagi. Dan itu kalau apa namanya, harus pas gitu ya ketika nyuci film itu. Jadi nanti di kertasnya udah dimasukin itu, kalau ke apa namanya, nanti itu digoyang-goyang gitu ya, dicuci kayak dicuci di air. Nah nanti kalau terlalu cepat itu akan terlalu apa nah, kontras gitu ya. Kalau kelamaan itu akan jadi hitam gitu. Jadi wah itu apa namanya, dulu itu lagi saya kuliah kan prakteknya seperti itu ya. Wah itu susah banget lah, ribet banget gitu. Sekarang zaman digital, oh ini apa namanya, eh berbeda sekali gitu ya, lebih lebih enak lah zaman digital. Ini media komunikasi, media jaringan, media penyiaran ya. Sekarang kan dulu apa namanya, kita nonton TV kan ya itu harus ada apa namanya kan, menggunakan media ini kan, apa, transmisi gitu ya. Jadi apa namanya kan, menggunakan frekuensi ya, frekuensi udara gitu. Jadi terbatas frekuensi ini gitu kan. Tapi jadi nggak akan bisa terlalu banyak, misalnya apa namanya, ada apa namanya, ada eh, siaran televisi karena terbatas. Tapi internet nah itu nggak terbatas. Anda mau, setiap orang punya YouTube channel sendiri, mau live streaming sendiri bisa gitu kan. Itu kan apa namanya, tidak terpaku terhadap apa namanya, tidak terbatas gitu sebenarnya. Nah ini transmisi media ya, jadi media bukan hanya menyimpan, tapi sekarang harus bisa mentransmisikan secara real time gitu ya. Jadi semakin bagus ya, harus bisa ya real time ya. Nah ini nanti nah ini kita kan lihat dulu ini sambil saya ini juga. Nah ini mungkin salah satu yang akan nanti saya share juga kalau mau nonton ya. Nah ini tentang apa namanya, salah satu di Netflix ya. Jadi salah satu episode ini sebenarnya episodenya banyak, tentang apa, tentang biasanya tentang teknologi ya. Jadi ini salah satu apa namanya, salah satu uh, episodenya gitu. Jadi nanti sambil kita lihat ya seperti apa sih di masa depan itu. Nah ini. Nanti kita cepat-cepatin aja mungkin ya, kita ke apa namanya, yang ininya. Nah gitu, jadi akhirnya dia harus naik mobil. Nah jadi kebayang kalau setiap interaksi kita ya kita nggak tahu sih, mungkin uh, ini kan cerminan dari masyarakat kita sekarang ya, society sekarang ya. Kita kan apa-apa mengejar likes ya, mengejar rating dan lain sebagainya. Bahkan nanti pun seperti kayak tadi, kayak ya kita ketemu orang ya, kita harus
nyenengin orang dan lain sebagainya gitu kan, karena ngejar rating itu gitu kan. Bahkan interaksi kita jadi palsu gitu kan, maksudnya eh ya kita jadi asal ngobrol aja, asal ini gitu kan, agar ratingnya nggak turun gitu dan segala macam. Nah itu yang menjadi apa ya, manusia yang nggak bisa kayak gitu, jadi kita nggak bisa ekspresif dan lain sebagainya gitu kan, nggak eh, nah ini nggak apa namanya, nggak original lah gitu ya. Ya mungkin nanti kalian bisa nonton sendiri lah ini ya. Apa mungkin nanti saya share linknya, atau saya ada di Netflix, ada ini serial dari Netflix ya. Sebenarnya ini salah satu serial yang saya suka juga, karena teknologinya keren-keren banget gitu. Apa namanya, teknologi di masa depan, terus tema-temanya juga ya ada ya relevan gitu ya dengan masa sekarang. Nah itu yang apa namanya, mungkin itu kan teknologi kan merubah masyarakat juga. Bayangkan misalnya kalau dia sih memang buat gimana sih kalau kalau begini gitu kan, orang di sosial media seperti itu. Nah itu kan yang terjadi di kita sekarang kan gitu ya. uh, apa namanya, kita jadi anxiety gitu kan gitu, kalau kita posting nggak ada yang like kita jadi sedih, jadi apa gitu kan. Nah, itu kan yang apa ya, ya kita apa namanya, kita ngikut-ngikut aturan itu gitu ya. Jadi sebenarnya kan yang terdampak adalah kita juga gitu kan, sebagai orangnya. Oh, orang-orang ikut posting ini ikutan gitu kan, biar kelihatan, oh nih teman saya apa nih posting terus, bisa jalan-jalan terus ke tempat-tempat apa dan lain sebagainya. Terus saya postingnya di rumah aja terus misalnya gitu kan, jadi saya stres, itu saya harus jalan-jalan gitu kan. Nah itu kan jadi apa ya, ya kan jalan-jalan itu karena pengen kayak gitu ya, pengen posting, pengen melihatkan ke semua orang gitu bahwa saya apalah gitu ya. Nah itu kan jadi apa ya, jadi beban gitu kan bagi orang tersebut gitu ya. Kalau saya sih ya saya seadanya aja, kalau nggak ada yang saya nggak pernah posting, jarang lah mungkin. Ya kalau ada yang menurut saya ini layak diposting ya diposting, kalau enggak mungkin sebulan sekali juga nggak pernah posting saya gitu ya. Kalau itu misalnya menurut saya itu menarik, menurut saya itu oke lah untuk diposting, saya posting. Makanya saya nggak pernah posting yang apa tiap hari posting gitu ya, nggak pernah gitu. Jadi ya ngapain lah kalau posting-posting, kalau itu apa ya, bagi saya nggak bermakna gitu, yang nggak worth of sharing gitu ya. Dibagikan dengan orang ya saya nggak bagikan. Nah itu juga kan jadi kalau ya hal-hal kecil gitu kan, apa nah kita bagikan itu jadi nyampah gitu kan, istilahnya gitu kan, nyampah ke timeline orang lain. Misalnya oh apa, ketika kita makan gitu kan, makan dulu ya atau apa, emang mau ngasih ke orang atau apa gimana gitu kan, orang lain lihat itu kadang-kadang misalnya apa gitu kan. Ya kalau nggak worth sharing sih saya nggak sharing gitu ya biasanya. Nah jadi itulah yang merubah di masyarakat kita gitu ya. Kalian juga harus bisa menyikapi perubahan itu, dan apa, literasi pada teknologi terhadap ya teknologi, kita harus tahu lah dampak buruk, dampak negatif, dampak positifnya yang mana gitu. Jadi kita bisa memilah-milah apa yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Nah itu yang menjadi pertimbangan kita menggunakan suatu teknologi. Silahkan kalau ada yang ditanyakan mungkin teman-teman.